Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Anggraini dari Psikologi Islam kelas 4A. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sensasi. Sensasi merupakan tahap pertama stimuli mengenai indera kita. Sensasi adalah proses manusia dalam menerima informasi sensoris melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Proses penginderaan itu melalui rangsangan dari indrawi. Sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi dari lingkungan luar. Menurut Benjamin B. Wallman, sensasi adalah pengalaman elementer segera, tidak membutuhkan penguraian verbal, simbolis ataupun konseptual, dan sangat berhubungan dengan aktivitas panca indera. Menurut beberapa pendapat, sensasi lebih berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, namun bukan merupakan emosi. Sensasi sering digunakan sebagai sinonim dari kesan indrawi. Misalkan, sensasi menyentuh permukaan meja yang kasar, sensasi mencium aroma makan, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya ada macam-macam sensasi. 1. Sensasi indera penglihatan. Penglihatan merupakan alat indera yang melalui mata sebagai penerima rangsangannya. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata, yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya terang ataupun gelap. Dalam proses penglihatan, kita membutuhkan cahaya untuk menerjemahkan hasil penglihatan. Cahaya adalah satu bagian kecil dari bentuk energi yang kita ketahui sebagai radiasi elektromagnetik. Energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata. Cahaya dapat dilihat melalui mata, dari mata lanjut ke medan reseptif, kemudian melewati jalur visual dan akhirnya ke visual konteks. Dalam penyerapan informasi melalui mata, ada beberapa jenis warna yang menjadi deskripsi dalam menyerapnya informasi. Yang pertama adalah warna premier, yaitu warna yang mendasar seperti warna merah, hijau, dan biru. Selanjutnya ada warna sekunder, yaitu gabungan dari warna premier yang lebih terang seperti kuning, cyan, dan magenta. Ada juga warna tersier, yaitu gabungan dari kedua warna premier dan warna sekunder seperti warna orange, raspberry, ungu, dan lain-lainnya. Adapun gangguan pada penglihatan seperti etiologi, genetik, kerusakan mata, dan otak. Adapun dua tipe kemampuan penglihatan yaitu total color blindness, tidak dapat membedakan semua warna, dan particle color blindness. Di sini masih dibagi menjadi dua tipe, yaitu tidak dapat membedakan warna biru kuning dan merah hijau. Yang kedua yaitu sensasi indera pendengaran. Pendengaran merupakan alat indera yang melalui telinga sebagai alat bantunya. Telinga merupakan indera pendengaran dan alat keseimbangan. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan rongga telinga dalam. Telinga berfungsi untuk mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Suara adalah gelombang mekanis yang merupakan osilasi tekanan ditularkan melalui gas padat cair atau terdiri dari frekuensi dalam kisaran pendengaran dan dari tingkat cukup kuat untuk didengarkan. Yang ketiga ada sensasi indera peraba. Indera peraba ini melalui kulit sebagai penerimanya. Kulit yang paling peka adalah di ujung jari dan di bibir. Kulit memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Di kulit, rangsangan perabanya adalah tekanan, suhu, sakit atau nyeri, dan gerakan. Kulit merupakan sensasi terhadap suatu lingkungan. Kulit adalah bagian paling luar dari jaringan tubuh kita dan lapisan terluar pada tubuh manusia. Pada saat kulit terkupas, rasa perih menyengat. Selain membungkus tubuh, juga memberikan perlindungan bagi jaringan-jaringan di bawahnya. Pada kulit terdapat ujung-ujung saraf sensorik sebagai responsor khusus untuk sentuhan, tekanan, temperatur, serta rasa sakit. Selain besar terletak pada lapisan dermis dan ada yang terletak pada lapisan epidermis. Kepekaan perabaan pada manusia sangat besar, terutama di ujung jari serta di bibir.
Yang keempat ada sensasi indera penciuman. Hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berupa gas di dalam rongga hidung. Terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi oleh sel-sel pembau. Setiap sel pembau mempunyai rambut-rambut halus di ujungnya dan diliputi oleh selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab rongga hidung. Pada bagian rongga hidung memiliki fungsi dalam penerimaan sensasi bau. Penciuman merupakan alat penginderaan melalui hidung yang kemudian diterima oleh reseptor dan dilanjutkan ke otak. Ada 6 bau utama yang mudah diterima oleh alat indera penciuman, yaitu bau rempah, bau harum, bau eteris, dan bau damar serta bau busuk. Yang kelima yaitu sensasi indera pengecap. Indera pengecap ini menggunakan lidah sebagai alat bantunya. Lidah merupakan reseptor yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah mempunyai reseptor khusus yang berhubungan dengan rangsangan kimia. Lidah merupakan organ yang tersusun dari otot. Lidah kita dapat merasakan berbagai macam rasa di antaranya, yaitu rasa manis, rasa asin, rasa asam, serta rasa pahit. Kepekaan pada rasa pahit yang paling pekat dapat diterima oleh indera perasa. Indera perasa ini berhubungan dengan indera penciuman. Misalkan, jika kita sedang sakit flu, maka semua rasa akan terasa hambar. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi perasa, yaitu faktor genetik, faktor usia, dan faktor kultur. Lidah adalah kumpulan otot rangka yang bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dan mengunyah serta menelan makanan. Lidah dikenal sebagai alat pengecap atau indera pengecap yang memiliki banyak struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara, juga membantu bolak-balikan makanan di dalam mulut. Selanjutnya ada proses terjadinya sensasi. Dalam merasakan sensasi-sensasi di atas melalui panca indera, terdapat proses yang akan terjadi. Penerimaan stimulus oleh panca indera kita memang tidak berhenti di tahap penerimaan saja, melainkan akan dilanjutkan ke otak untuk kemudian diterjemahkan menjadi sebuah arti-arti tertentu. Namun, pada sensasi stimulus yang akan diterima ini masih belum diberi makna khusus. Proses sensasi tersebut sebagai berikut. 1. Penerimaan stimulus. Penerimaan stimulus yaitu proses fisik yang terjadi. Di proses ini, stimulus akan diterima oleh alat indera yang bertugas. Misalkan, stimulus berupa suara akan diterima oleh telinga, stimulus berupa suhu diterima oleh kulit, dan seterusnya. Yang kedua, ada proses fisiologis, di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh saraf sensoris dan dilanjutkan ke otak. Ketiga, proses psikologis, yaitu berlangsungnya pemrosesan stimulus di otak membuat individu tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh panca inderanya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sensasi. Dalam terjadinya proses sensasi, ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal, seperti jarak stimulus ke alat indera, lama terjadinya stimulus, dan lain-lainnya. Faktor eksternal ini bisa mempengaruhi signifikasi stimulus untuk diterima oleh saraf dan otak, serta apakah sensasi yang dirasakan menjadi kuat atau tidak. Selain faktor eksternal, yang kedua yaitu faktor internal yang mempengaruhi sensasi. Misalnya kondisi alat indera yang diterima stimulus apakah dalam keadaan baik atau tidak. Faktor internal ini lebih pada fungsi alat indera manusia itu sendiri. Maka bagi beberapa orang yang mengalami kekurangan kondisi fisiknya, bisa juga mengalami gangguan pada sensasi yang akan dirasakannya. Konsep sensasi dalam psikologi dianggap memegang pengaruh penting terhadap perilaku manusia. Dari sensasi yang dirasakan akan muncullah respon yang selanjutnya akan menentukan reaksi kita terhadap stimulus yang akan diterima. Namun, hal ini tidak berdiri sendiri karena fungsi kognitif kita pun akan turut andil dalam menentukan perilaku. Maka, konsep sensasi dalam psikologi sangat berkaitan dengan kemampuan kognitif serta perasaan manusia untuk menghasilkan sebuah perilaku manusia. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan dari segala sensasi yang telah dijelaskan. Sensasi merupakan tahap pertama stimuli mengenai indera kita. Sensasi adalah proses manusia dalam penerimaan informasi sensoris.
melalui alat indera dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sensasi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Terdapat juga jenis-jenis sensasi, diantaranya yaitu sensasi penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap. Serta proses terjadinya sensasi, ada 3 proses, yaitu penerimaan stimulus, proses fisiologis, serta proses psikologis. Sekian penjelasan tentang sensasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.